Welcome to We'll Talk To. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nova Indah Rahma di We Talk To. Kali ini kita bawa tema yang sangat menarik nih buat teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel YouTube HMJM. Dan jangan lupa buat turn on notification biar kalian gak ketinggalan info mengenai HMJM. Kali ini aku bawa topik mengenai pasar modal yang berkembang di Indonesia. Dan sekarang aku udah bareng sama narasumber kita, yaitu Kak Nuralista selaku ketua dari KSPM FEB UNED. Ini dia Kak Nuralista. Mungkin Kak Nuralista bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Nuralista Prastini dari UKM Kelompok Studi Pasar Modal sebagai ketua umum. Saya angkatan 2018 jurusan akuntansi. Ya, jadi Kak Nuralista ini ketua dari UKM KSPM. Buat teman-teman yang belum tahu KSPM nih, bisa mungkin Mbak Nuralista bisa dijelaskan sedikit? Iya. Jadi kelompok studi pasar modal adalah UKM di lingkungan FEB Universitas Jember yang membahas atau mempelajari pasar modal di Indonesia. Jadi nanti teman-teman yang ingin investasi atau belajar pasar modal bisa join juga di KSPM. Kalau boleh tahu nih Kak Nur ini belajar mengenai pasar modal tuh sejak kapan sih? Saya belajar pasar modal itu sejak menjadi anggota muda KSPM. Jadi sekitar 2019 awal gitu. Jadi waktu itu ada seleksinya. Jadi ketika saya masuk itu saya mulai belajar pasar modal. Nah, untuk Kak Nuralista saat ini tuh ikut investasi kah atau gimana? Iya, jadi sejak awal belajar di KSPM 2019 itu saya juga mulai terjun belajar di pasar modal, investasi, praktisi gitu. Jadi saya mulai dari modal kecil dan sekarang alhamdulillah juga lumayan besar gitu. Kalau untuk kayak saya nih Kak, kan saya ini orang awam gitu yang masih belum tahu mengenai pasar modal. Tapi saya tuh pengen tahu mengenai pasar modal itu apa sih yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Iya. Jadi untuk investor pemula ya yang ingin memulai pasar modal, itu yang pertama kenali dulu jenis-jenis instrumen investasi itu apa aja di pasar modal. Jadi di pasar modal itu kan ada saham, obligasi, reksadana. Nah, saham ini kan adalah surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan untuk obligasi adalah surat utang dari investor kepada perusahaan atau pemerintah. Sedangkan reksadana adalah sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi dari beberapa dana yang ada di investor tadi. Nah gitu, jadi teman-teman harus tahu dulu investasi itu apa aja gitu. Terus yang kedua, kenali juga profil risiko masing-masing pribadi gitu. Jadi kan risiko itu ada 3 ya jenis-jenis profil risiko. Ada investor konservatif, ada investor moderat, dan juga ada investor agresif. Yang pertama, investor konservatif. Nah, investor ini adalah investor yang profil risikonya minim gitu. Jadi kalau bisa sih nggak ada risiko di investasinya. Yang kedua, ada investor moderat. Nah, investor moderat ini dia adalah profil risiko yang sedang. Jadi dia nggak apa-apa gitu kalau misalnya ada risiko, tapi tidak sebesar di investor agresif. Kalau investor agresif itu nggak apa-apa, risikonya tinggi. Yang penting returnnya banyak. Kalau di pasar modal tuh istilahnya high risk, high return. Jadi nggak apa-apa tinggi gitu resikonya. Yang penting cuannya juga banyak gitu. Dan yang ketiga, step yang selanjutnya untuk investor awam itu jangan lupa buka rekening sekuritas. Ini adalah hal yang paling utama gitu buat investasi, karena harus ada platform dulu ketika ingin berinvestasi. Dan jangan lupa teman-teman yang mau buka rekening sekuritas itu harus terdaftar di OJK. Ngomong-ngomong mengenai sekuritas nih ya Kak, Ya. Apa sih yang membedakan sekuritas yang satu dengan yang lain Kak? Iya, kalau untuk perusahaan sekuritas ya, nah ini tuh ada banyak di Indonesia. Tapi yang pasti berbeda yang satu dengan yang lain. Yang paling utama itu setoran awalnya. Ada setoran awalnya itu tanpa deposit ada, yang juga 100.000 ada, dan yang paling mahal itu seperti Mirai Aset itu sebesar 10 juta untuk setoran awalnya. Dan juga untuk fasilitasnya juga beda-beda, ada fasilitas real time, ada fasilitas stop loss dan lain-lain. Terus untuk biaya transaksi juga beda-beda. Ada yang biaya transaksinya sebesar 0,18 itu untuk fee
belinya, juga ada yang untuk fee belinya itu sebesar 0,15, jadi beda-beda. Oh ya, untuk produknya juga beda-beda. Ada yang produknya syariah, margin, terus one day trading gitu. Jadi nggak semua sekuritas itu sama produknya. Gitu. Oh, jadi untuk investor pemula ya, kalau misalnya mau buka rekening saham itu tadi jangan lupa harus terdaftar di OJK, karena itu adalah keamanan dari berinvestasi. Kalau nanti tidak terdaftar di OJK, takutnya ntar termasuk investasi bodong. Terus juga kalau mahasiswa kan biasanya pengennya yang murah-murah tuh, jadi nyarinya setorannya yang murah gitu, terus fee-nya juga yang murah. Dan juga satu lagi, kalau membuka rekening itu cari yang pembukaan rekeningnya mudah, yang bisa dibuka secara online. Oh iya, boleh promosi sekalian nggak? Iya boleh Kak. Iya, jadi di KSPM itu di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ada melayani pembukaan rekening sekuritas. Nah, namanya kami berpartnership dengan Indo Premier Sekuritas. Jadi teman-teman yang membuka rekening sekuritas bisa di Galeri Investasi BI FEB UNED. Nanti di sini banyak dapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu dapat buku panduan, juga dapat webinar ICE atau Investor Club Education yang diadakan oleh Galeri Investasi BI FEB UNED. Daripada teman-teman buka sendiri tanpa ada arahan, enaknya mending langsung lewat KSPM. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen belajar mengenai pasar modal, kalian bisa banget ikutan UKM KSPM FEB UNED, karena di situ tuh kalian diajarin gimana sih caranya terjun ke dunia pasar modal mulai awal sampai kalian benar-benar bisa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Apa saja sentimen pasar yang dapat mempengaruhi harga saham dan emiten? Oh iya, kalau untuk sentimen tuh banyak ya. Mungkin saya contohkan aja waktu pandemi tahun 2020. Iya. Jadi contohnya sentimen politik. Jadi dulu itu ada pemilihan pilpres di Amerika Serikat itu antara Donald Trump dan juga Biden gitu. Jadi ketika Biden menang itu harga saham itu bukan harga saham di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia itu ikut naik karena memang kebijakan-kebijakan Biden itu mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Terus juga sentimen lainnya, misalnya rumor merger Bank Syariah Indonesia. Nah, dulu itu kan Bank Republik Indonesia atau maksud saya BRIS. Nah, BRIS ini dulunya harganya 300.000. Karena adanya rumor berita itu, karena mau merger dengan BNI Syariah, dengan Bank Syariah Mandiri, maka harganya naik. Yang tadinya 300, sekarang tahun 2021 itu jadi 2.300-an gitu. Dan juga misalnya vaksin, saham KF, terus juga INAF, itu karena adanya rumor-rumor vaksin, padahal vaksinnya belum ada, itu membuat saham-saham itu jadi naik gitu, saham-saham farmasi. Tapi ketika realisasinya malah sahamnya biasa aja gitu. Justru malah sentimen-sentimen sebelum realisasi itu mempengaruhi harga-harga saham suatu emiten. Iya. Kakaknya sendiri main ini nggak sih Kak, trading atau investasi saham gitu? Iya, saya trading sama investasi saham. Trading apa kalau boleh tahu? Kalau trading itu kan ini ya jangka pendek ya. Jadi saya ganti-ganti sahamnya, bisa aja BRIS, bisa aja Telkom gitu, bisa aja bank-bank syariah yang lainnya gitu, atau Sido Muncul dan yang lain. Apa sih Kak perbedaan dari investasi saham, trading saham, forex, kripto dan lain sebagainya itu? Iya, mungkin kebanyakan orang-orang itu menyamaratakan antara saham, binomo sama ini ya binary ya, padahal secara hakikat itu beda. Kenapa? Karena ya saham itu, jual beli saham itu kan surat kepemilikan suatu perusahaan, dan sistem tradingnya juga berbeda dengan forex, dengan binomo. Kalau forex itu yang diperjualbelikan adalah mata uang ataupun logam mulia, komoditas seperti minyak, koal dan lain-lain. Terus sistemnya itu mereka ada leverage itu besar gitu, bisa 1 banding per 1000 gitu bisa. Tapi kalau di binary itu sama, komoditasnya sama, tapi yang membedakan itu mereka ada call option, ada put option. Jadi mereka sistemnya itu kayak nebak. Jadi mau naik, kayak binomo gitu ya. Iya, kalau mau naik, mau turun dia bisa cuan gitu. Yang penting tebakannya itu benar. Jadi beda. Kalau saham kan yang penting kalau dia naik ya cuan, kalau turun ya rugi. Iya. Jadi aku punya temen nih Kak, dan dia tuh kayak main binomo gitu karena mungkin dia rasa profitnya tuh lumayan ya. Jadi dia tuh kayak top up hampir 15 jutaan gitu
dan akhirnya tapi nggak lama dari situ dia akhirnya kayak lose gitu loh kak. Rugi. Iya, rugi, dan semua uangnya tuh habis. Nah kayak gitu tuh faktor apa sih yang mempengaruhi kayak gitu, kenapa bisa uangnya hilang gitu? Biasanya kalau itu tadi apa, binomo? Iya. Itu ada leverage-nya. Leverage itu kayak sistem hutang atau margin gitu. Oh, iya. Jadi ketika misalnya kita punya 15 juta nih, Iya. tradingnya bisa nyampe ratusan juta gitu, dikali aja 15 juta misalnya kali leverage 100 berapa kan, bisa nyampe miliar-miliar. Bisa aja dia karena dia trading terus rugi, maka dia harus membayar hutang yang tadi, yang udah leverage tadi. Maka ketika rugi ya dia bayar utangnya, rugi juga. Jadi kan ya udah uangnya habis buat nutupin utang tadi yang leverage tadi. Dan dia tuh kayak main tradingnya tuh kayak kayak sering banget gitu loh kak. Iya. Itu mempengaruhi juga apa enggak kira-kira? Mempengaruhi gimana nya? Mempengaruhi kayak uangnya bisa hilang atau tebakannya tuh gampang salah kayak gitu-gitu. Kalau tebakan itu lebih ke analisis ya, tapi kalau untuk jangka waktu periodenya itu bisa terserah, mau 1 detik, mau per menit, mau per jam. Soalnya kalau setahu saya kalau binomo forex itu 24 jam, tapi kalau saham itu kan sesuai jam kerja ya, dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 15. Sekali satu pertanyaan lagi nih kak ya. Iya. Banyak banget yang tanya kayak trading tuh haram atau halal sih kak, gimana sih menurut kakak? Ini trading dalam konteks apa nih? Saham. Iya. Kalau saya kan di KSPM kan saham ya, jadi saya jelaskan secara saham aja ya, trading, hukum trading di saham. Jadi kalau menurut saya trading saham itu tergantung dari kitanya. Jadi kalau misalnya kita trading saham di saham syariah, maka itu halal karena di sini ada saham syariah yang udah terdaftar di daftar efek syariah. Jadi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terus juga kita jangan gambling. Gambling itu kita kayak nebak-nebak itu, sama kayak binomo. Kalaupun kita di saham itu gambling, berarti kita juga sama aja namanya judi gitu. Jadi itu haram. Makanya kita kalau trading di saham itu jangan judi. Terus juga di saham syariah. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Untuk anak-anak KSPM sendiri tuh diwajibkan main trading nggak sih kak? Oh iya, kalau untuk trading atau enggak, jadi yang pertama kita tuh ada namanya pengurus ya. Kalau pengurus ini kami wajib untuk trading. Jadi yang mana setiap bulannya itu anak-anak ini wajib mensubmit bukti trading confirmation setiap bulannya gitu. Jadi mereka wajib semua. Kalau untuk anggota muda tidak diwajibkan, tapi kita ada program namanya seperti Profit Challenge. Itu adalah men-challenge buat anak-anak KSPM atau anggota muda KSPM yang mana biar mereka itu belajar trading gitu. Jadi semua itu insya Allah bisa atau tahu tentang trading gitu. Oke, terakhir banget, mungkin kak dari Kak Nuralista mungkin ada tips dan trik buat teman-teman yang baru terjun ke dunia trading atau dunia pasar modal ini. Oh iya, buat teman-teman tips investor pemula. Jadi yang pertama, jangan lupa tentukan tujuan investasi teman-teman. Jadi investasinya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu yang kedua, diversifikasi investasi. Jadi teman-teman ketika investasi jangan memasukkan telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau di investasi ini jangan masukkan satu dana teman-teman itu di satu instrumen investasi. Jadi harus dipisahkan untuk meminimalisasi resiko yang ada. Jadi investasinya bisa ke saham, reksadana, ataupun misalnya di saham nih, jangan di satu saham aja, tapi di sektor lain, misalnya di keuangan, di pertambangan dan lain-lain gitu, dipisahkan. Lalu yang terakhir, teman-teman jangan lupa investasikan waktu teman-teman untuk belajar, karena yang paling utama investasi ini juga berkaitan dengan pengetahuan. Jadi selain pengetahuan juga nanti teoritisnya, lalu juga praktiknya gitu. Jadi teman-teman harus juga terus belajar. Begitu. Jadi intinya tuh buat teman-teman yang masih pemula, kalian tuh harus menentukan tujuan kalian yang pertama. Tapi selain itu yang nggak kalah penting tuh komitmen ya kak ya. Karena kalau kalian nggak komitmen, kalau kalian hari ini main, besok nggak, besoknya lagi nggak main, itu bisa mempengaruhi juga ke trading kalian ke depannya gitu. Oke, sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih buat Kak Nuralista yang udah membagi ilmunya ke kita semua. Dan buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube HNJM FEB UNED.
follow Instagram HMJM UNED dan KSPM_UNED. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini mulai awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terima kasih.